Halo guys, kali ini kita akan review salah satu makanan ekstrim lagi yang ada di Gunung Kidul, bekicot, tongseng bekicot. Baiklah, lagi dengan kuliner ekstrim yang ada di Gunung Kidul. Salah satunya, jika kemarin ada ongkrong dan juga belalang, kali ini ada yang namanya bekicot rica atau tongseng. Kalau di angkringan itu dalam model sate, kalau ini dalam bentuk apa ini, rica ya. Dapatnya di Facebook. Ini aduh, ngiler saya. Jadi biasanya masaknya itu di sini pakai merica, dan banyak sekali di sini mericanya gede-gede. Nanti tak kasih ininya ya. Mericanya gede-gede. Langsung aja tanpa basa-basi kita akan mencoba bisa. Ini BTW menu buka puasa ya, buka puasa pakai kicap. Tahu kan bentuk aslinya bekicot kayak apa? Jadi ini yang diambil itu cuman di bagian bawah, yang biasanya itu yang buat jalan si bekicot itu. Ini salah satu, bekicot itu kan juga salah satu hewan molluska ya. Kalau rasanya yang ini, karena ini nggak masak sendiri ya, ini beli, harganya 15.000, ada yang jual juga 6.000. Kalau aku sih ini masih kurang, mericanya kurang pedas. Terus si daging itu dia belum apa ya, benar-benar keras gitu loh. Dia masih empuk, dia tetap empuk tapi masih ada kenyal-kenyalnya gitu. Emang sih beberapa orang jijik kalau mau makan si bekicot ini. Coba pakai nasi. Ini paduannya tambah mantap ya kalau ada sambal bawang atau sambal apa aja. Kayaknya ini lebih mantap karena ini pedasnya masih kurang. Kalau misalkan mirip sama daging apa, beda lah, ini beda dari semua daging kayak ayam atau ungkrung dan lain-lain, sapi, kambing, beda. Ini dia punya ciri khas sendiri dari si bekicot ini. Juga dikasih bawang goreng di sini. Nah biasanya bekicot kalau di Gunung Kidul itu mereka dapatnya di kayak di ladang-ladang gitu. Jadi kalau biasanya di ladang itu ada bekicot banyak, itu mereka ini apa ya, mereka ambil pakai karung bagor. Enak ya. Nah, cara masaknya ada yang dibuat kayak gini, rica, ada yang di sate, ada yang sampai sudah kayak rica ini digoreng kering lagi, lebih kering lagi, jadi dia keras gitu, kayak jadi cemilan. Mulai anget nih. Terus tinggi kolesterol ya, jadi kalau kamu yang punya kolesterol ya hati-hati lah kalau makan ini. Cara ngolahnya biasanya itu, jadi dia itu dipisahkan dari cangkangnya
belakangnya rumahnya itu direbus, ada yang model direbus ataupun yang langsung dikali dia dipukul. Tapi biasanya lebih, kalau ya gak ribet sih, karena baunya itu kalau misalkan masih proses mentah itu direbus itu baunya menyengat sekali. Jadi dia direbus, nanti otomatis setelah beberapa jam atau menit, nanti itu secara otomatis dia akan mudah untuk dicongkel dari rumahnya. Nah, nanti baru dipisahkan antara yang ini, yang buat melata ini, sama kotorannya. Jadi yang dimakan itu cuman yang buat jalan itu ya, kayak kakinya. Udah, nanti habis ya, ini nggak ada reviewnya. Nah, ada beberapa fakta dari hewan moluska ini jika kalian mengkonsumsi bekicot. Ini ada beberapa manfaatnya. Hewan yang satu ini sebenarnya mudah dipelihara dan dikembangbiakan, tapi kalau di Gunung Kidul belum tahu sih ada apa enggak. Bahkan tidak sedikit orang yang gemar memakannya, termasuk di Indonesia. Beberapa negara di Eropa, khususnya Prancis, menyukai olahan bekicot yang lebih akrab disebut escargot. Nah, beberapa khasiat yang ada dalam bekicot ini, salah satunya ada tinggi nutrisi. Dia memiliki, ini sumbernya dari ini ya, Komposisi Pangan Indonesia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setiap 10 gram, 100 gram maksud saya, daging bekicot mengandung 441 kalori, 48,7 gram protein, 20,3 gram lemak, dan efek dari merica ya, 15 lada, 15,8 gram karbohidrat. Terus juga memperbaiki suasana hati. Nah, apalagi di kondisi yang kita sedang di rumah saja, terus sumpek, unek, udah muak. Nah, ini bisa mengkonsumsi ini supaya suasana hatinya bisa berubah, bisa memperbaiki lah, bisa menjadi mengatasi kekurangan gizi, apalagi seperti saya yang kurus ini. Nah, cocok. Terus kalau resikonya ini biasanya kalau pengen ini ya, enggak terlalu banyak kolesterolnya, bisa menggunakan minyak yang rendah lemak gitu. Pokoknya kalau kamu tadi pengen memperbaiki suasana hati, terus juga ingin punya nutrisi yang tinggi, kalau misalkan sudah bosan dengan daging ayam, daging sapi, daging kambing, ataupun daging lainnya, bisa coba si rica bekicot. Bisa beli, bisa masak sendiri, tergantung di daerahmu siapa tahu di daerahmu bekicot belum dimanfaatkan.